عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du, yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita yang hadir bersama kita di dalam rangka peringatan penutupan safari sholawat jami'iyah sholawat Tombo Ati, yang hadir bersama kita para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajilla wal fudala. Di antaranya yang hadir bersama kita Al-Habib Utsman bin Syahab, Al-Habib Ja'far Al-Haddad, Wal-Habib Mubarak Al-Idrus, beserta seluruh para habaib lainnya yang saya cintai, yang saya muliakan, para kiai yang tidak dapat saya sebutkan hadir juga bersama kita. Ketua MUI, Ketua MUI Kabupaten Ketapang, Ustaz Faisal Ma'sum. Kita doakan yang hadir semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani rohani beliau, Allah permudahkan segala urusan beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam ta'zim, salam hormat, salam mahabbah kepada seluruh yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semalam kita baru hadir di malam 40, dan ini malam di malam 41. Mudah-mudahan malam ini, sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, menjadi sebab kita bakal berkumpul dengan Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nanti kita tutup acara ini dengan mahallul qiyam. Kita hadir, jangan sampai kita tutup mahallul qiyam, kita kosongkan hati kita dengan apapun. Kita hadirkan di dalam hati kita hadirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laksanakan, benarkan, lakukan. Jangan sampai kita syak, kita ragu bahwasanya indal qiyam, ketika dibacakan maulid Nabi Muhammad, Nabi hadir bersama kita. Dan kita harap ketika Nabi hadir bersama kita, Allah pandang dan Nabi pandang kita dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, pandangan ampunan, semuanya tanpa terkecuali dapat ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dikutipkan di dalam maulid Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi Sibtutrar, beliau mengatakan masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Tidak ada tempat yang paling ampuh di muka bumi ini, tidak ada tempat yang paling ampuh untuk menghapuskan, paling ampuh merontokkan semuanya segala dosa selain perkumpulan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momen daripada maulid zawaqat taubatakil as idza batatu. Ini waktu kembalinya kita para pendosa. Kalau kita ingin kembali kepada Allah, zawaqat aubatik ya syarid idza bata'u. Ini waktu kembalinya kita, wahai orang-orang yang kabur. Kaburnya dari siapa? Kaburnya dari Allah, kaburnya dari Rasul, kaburnya dari majelis ilmu. Nah, ini tempat yang paling tepat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah perkumpulan Maulid Nabi la syak tughfar buh jami'ud dzunub.
tempat perkumpulan yang dibacakan maulid Nabi, dimanapun tempatnya, kalau dibacakan maulid Nabi tidak diragukan lagi, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita tahu semua bagaimana keistimewaan selawat, bagaimana kemuliaan orang yang berselawat. Bahkan tadi pertama kita baca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. Satu cerita di dalam salawat tersebut dikarang oleh Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Badawi yang mengarang salawat bi Rasulillah wal Badawi. Beliau mengatakan, ketika kami hadir, ketika kami berziarah di depan makam sang Nabi, ketika kami hadir, ketika kami berziarah depan pusara makbarahnya Nabi Muhammad, kami berkata, in qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. Ya Rasulullah, kalau seandainya nanti kami pulang, ada yang mengatakan kepada kami, kamu pulang dari berziarah ke kamu pulang daripada berziarah ke makam Nabi Muhammad, apa yang kau dapatkan? Apa yang kau dapatkan? Maka Imam Ahmad Al-Badawi beliau mengatakan, in qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. Terus kalau andai kata ada pertanyaan seperti itu berdatang kepada kami, ya akramal khalqi ma naqulu, wahai yang makhluk yang paling mulia, bagaimana yang nanti akan kami ucapkan? Maka saat itu beliau melantunkan qasidah itu, terdengar satu seruan yang datang dari pusara Nabi Muhammad. Apa yang mengatakan? In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. Yang terjawab, qulu raja'na bi kulli khairin wajtama'al far'u wal usulu. Beliau mengatakan, Nabi Muhammad bilang dalam pusaranya, qulu raja'na min kulli khair bi kulli khairin. Kami pulang, katakan kepada mereka, kami pulang dalam bersolawat, dalam berziarah, kami pulang. Apa yang kami dapatkan? Seluruh kebaikan yang kami dapatkan, dan kami akan dikumpulkan dengan datuk-datuk kami, dan semuanya dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau katakan di depan makam Nabi, mudah-mudahan dengan momen kita bersolawat ini sampai kepada Nabi Muhammad dan diterima sama Nabi Muhammad dan dikumpulkan sama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu semua bagaimana keistimewaan solawat. Bahkan diceritakan di zaman Al-Imamul Hasan Al-Basri, ja'at imra'atun ila Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah. Ketika itu datang seorang wanita kepada Imam Hasan Al-Basri. Faqalat, ini wanita berkata, innali ibnatun syabah faqad matat ya Imam. Aku memiliki seorang anak, seorang wanita, seorang anak yang dimana anakku, yang dimana wanitaku, yang dimana anak perempuanku telah meninggal dunia. Fajituka, dan aku datang kepada engkau saat ini, kai tu'allimani ma'asta'inu li ru'yatiha, agar engkau mengajarkan kepadaku bagaimana caranya agar aku dapat memimpikan anakku yang telah meninggal dunia di dalam tidurku. Fa'allamah al-Imamul Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri mengajarkan satu cara bagaimana seorang ibu tersebut dapat memimpikan anaknya yang meninggal dunia dalam tidurnya. Fara'atha, ini ibu melihat bahwasanya anaknya dalam keadaan disiksa sama Allah dalam neraka. Rijluha marduta, kakinya diikat, lehernya diikat, kaki dan lehernya diikat, dibelenggu, ditarik, diseret-seret malaikat, berada di dalam api neraka. Maka fa'akhbaratul Imamul Hasan Al-Basri, ini ibu menyatu tentang ceritanya yang dimana anaknya dalam keadaan disiksa sama Allah. Dia sadu sama Imam Hasan Basri, wahai Imam, anakku disiksa sama Allah. Kedengar kalimat seperti itu, Imam Hasan Basri langsung pingsan. Maka kemudian di dalam beberapa hari kemudian, keistimewaannya apa? Imam Hasan Al-Basri ra'aha fil manam, beliau melihat sosok wanita dalam mimpinya. Wanita itu cantik. Wa ala ra'siha taj, dan di atas kepala wanita tersebut
terdapat mahkota kejayaan yang mahal, yang terbuat dari permata yang mahal. Maka bertanya-tanya Imam Hasan Basri kepada wanita tersebut, man anti, siapa dirimu wahai wanita? Kok engkau berada di tempat yang mulia ini? Kok engkau berada di tempat yang agung ini di dalam surga? Maka menjawab si wanita tersebut, ana ibnatun imra'atin allati atatka. Aku adalah seorang anak dari seorang emak yang pernah datang kepada engkau wahai Imam. Aku adalah seorang wanita dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau wahai Imam Hasan Al-Basri. Maka Imam Hasan Basri kaget. Beliau heran, kok engkau tiba-tiba berada di dalam surga? Kok engkau tiba-tiba berada di tempat yang agung ini? Bukankah kemarin ibumu bercerita kepadaku bahwasanya engkau dalam keadaan disiksa sama Allah? Maka berkata, menjawab si wanita tersebut, marra bina rajulun, lewat di tengah-tengah kami seorang lelaki, yusalli ala Muhammad. Ketika lewat, dia bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. Wa kana dzil maqbara 550 insanan. Di saat itu kami dikuburkan di perkuburan umum, terdapat 550 manusia yang telah terkubur di perkuburan tersebut. Famarra bina rajulun, maka kemudian lewat seorang lelaki kepada kami, alladzi yusalli ala Muhammad, yusalli ala Muhammad, yang dimana seorang lelaki tersebut lewat dalam keadaan berselawat kepada Nabi Muhammad. Fanudia, maka kemudian terdengar satu seruan yang datang dari langitnya Allah, irfa'u anhumul azab bi barakati hadzal rajul alladzi yusalli ala Muhammad. Kemudian terdengar satu seruan yang datang dari langitnya Allah, angkat siksa kubur dari 550 manusia ini dengan barakah satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan bersalawat kepada Nabi. Satu orang lelaki, catat baik-baik, satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan berselawat kepada Nabi, 550 manusia siksa kuburnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, angkat tangannya. Kita berharap mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca menjadikan sebab mudah-mudahan ibu dan bapak kita tidak disiksa sama Allah, tidak disiksa sama Allah, tidak diazab sama Allah. Mudah-mudahan bangga melihat kita, mudah-mudahan bangga melihat kita hadir di tempat maulid, hadir di tempat kekasihnya Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui semuanya bagaimana keistimewaan orang-orang yang membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapat dipungkiri orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dalam bersalawat, apalagi salawatnya benar-benar karena Nabi Muhammad, apalagi salawatnya semata-mata hanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjamin kepada dia yang berselawat kepadaku, inna aktsarun yaumal qiyamah aktsarukum alaihi wasallam. Orang yang paling dekat kepadaku nanti di hari kiamat yang paling banyak baca selawat, paling banyak menangis, paling banyak zikir, paling banyak tahajud, paling banyak berselawat merindukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ayyuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menjauh daripada perkumpulan yang semacam ini. Perkumpulan semacam ini adalah jembatan bagi kita kalau kita pengen dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maulid yang kita baca, pengarangnya Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di dalam syair beliau menyebutkan tentang momen perkumpulan semacam ini. Apa yang beliau katakan? Beliau katakan dalam syairnya apa? Beliau katakan dalam syairnya, orang-orang yang berkumpul di dalam perkumpulan tersebut, bakhat man qatrahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim da'in wa lazam finahum finnahum qum mahat fil bariyah kamahum. Sungguh beruntung
orang-orang yang pernah melihat mereka, dan mereka pernah melihat guru mereka pernah melihat guru-gurunya, dan guru-gurunya pernah melihat para ulama pernah melihat para tabi'in melihat para sahabat melihat kepada Nabi besar Muhammad. Maka bakat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim da'im. Sungguh beruntung yang selalu melazimkan majelis mereka, yang selalu beradab dengan mereka, yang selalu punya ta'alluq, ikatan dengan mereka. Sebab kenapa? Mereka adalah kaum yang mulia sepanjang zaman. Ayuhal ibad, para habaib, para ulama, mereka adalah kaum yang mulia sepanjang zaman. Sebab kenapa? Karena mereka dekat dengan semua, di atas semua para raja. Kita tahu raja, para pemimpin, para presiden, siapapun, mau presiden, gubernur, wali kota, dan lain-lainnya, itu titelnya doang sebagai presiden. Titelnya, gubernurnya, semua titelnya sebagai presiden. Sementara predikatnya doang presiden. Dikubur tidak akan jadi presiden. Presiden paling lama jadi presiden 10 tahun. Dikubur gak bakal jadi presiden. Siapapun mau gubernur yang punya predikat apapun tentang dunia, dikubur tidak akan menjadi presiden, saudara. Hanya predikat di dunia. Tetapi para ulama, para kiai, para habaib, mereka adalah raja yang sejati. Sebab kenapa? Karena mereka dekat di atas semua para raja, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Dan karenanya saya tanya semua masyarakat Ketapang yang hadir di Tombo Ati, siap untuk hadir selalu di Tombo Ati? Siap untuk hadir di majelis salawat? Siap gembirakan Nabi Muhammad? Saya tanya, jawab yang keras. Siap gembirakan Nabi? Siap gembirakan Nabi? Siap bergembirakan Nabi? Ayo semuanya kita salawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yazid Habibillah. Semuanya salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yazid Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yazid Habibillah. Saya lihat masih semangat apa tidak? Mana suaranya Ketapang? Masih semangat apa tidak? Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Saya doain yang nggak baca sholawat mudah-mudahan pulangnya HP-nya hilang. Amin. Yang nggak baca sholawat mudah-mudahan pulang dari majelis ini HP-nya hilang. Amin yang keras. Amin yang kencang. Saya dengan masyarakat Ketapang semuanya angkat suaranya takbir. 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 Siap bersolawat. Siap gembirakan Nabi Muhammad. Angkat tangannya takbir. Takbir. Ayo semuanya salatullah. Salamullah. Yang keras salatullah. Salatullah. Yang keras yang keras. Salatullah. Salatullah, salamullah ala Yazid Habibillah. Bismillah wa bil hadi Rasulillah. Allah tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin
الوفاء والإكمال وبالهدي بالعهد المالية صلاة الله سلام الله عليك صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي إلهنا إلى وكشيف جميعتي يد وصل إلهنا إلى وكشيف جميعتي يد وصل فتحنا عقال والفضل على المالية الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين إلهنا في القربان من العصيب والعطفان إلهنا في القربان يا رسول الله والعطفان وكل شيء يدل ووفاء بالعهد المالية الله الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين suara yang laki-lakinya yang perempuannya tanpa hadroh semuanya salatullah salamullah keras Rasulullah salatullah salamullah lebih keras tawassalam bismillah wa bil hadi Rasulullah tawassalam bismillah wa bil hadi Rasulullah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sebelumnya saya mau harap ini malam ini kita istimewakan. Saya minta tolong kepada panitia matikan lampu semuanya. Kalau bisa di panggung juga dimatikan. Kita bersolawat sambil hidupkan flash center HP-nya. Lihat di atas ada bintang tidak? Ada bintang tidak? Jawab yang keras, ada bintang tidak? Bintangnya turun di kota Ketapang, amin. Ayo semuanya turunkan, lemparkan flash center HP-nya. Semuanya matikan lampu panggungnya juga. Ayo semuanya. Yang punya HP keluarkan flash center HP-nya. Mau yang di panggung, yang di luar keluarkan. Ini saya tanya, punya HP tidak? Punya. Yang nggak punya HP miskin. Ayo yang punya HP keluarkan flash center HP-nya. Masyarakat Ketapang, saya kemarin dengarkan. Saya kemarin baru pulang acara dari Jakarta. Baru pulang pas acara seperti ini, saya suruh yang lain buka flash center HP-nya. Ada yang nggak mau buka, HP-nya hilang. Yang nggak mau buka HP-nya hilang. Jadi yang nggak buka HP-nya, yang nggak ngidupin HP-nya, ayo semuanya yang kompak, ayo semuanya salatullah. Jangan mati sama Nabi. Bismillah wa bil
Semuanya Al-Quran imam, Allah Allah Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semuanya Al-Quran imam, orang keras pedoman lebih keras. Al-Quran, angkat tangan semuanya, semuanya. Aksi bela Islam, Al-Quran imam kami, kurang keras Al-Quran pedoman kami, lebih keras Al-Quran kami, Al-Quran satukan kami. Sekali lagi Al-Quran imam kami, lebih keras Al-Quran pedoman kami, Al-Quran kami, Al-Quran satukan kami. Angkat tangan, aksi bela Islam, aksi bela Islam, hidup ketapang, hidup ketapang, hidup tembok hati, hidup salawat Nabi. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ummata Muhammadin amin. Wa farrij an ummata Muhammadin. وفرج عن أمة محمد وارحم أمة محمد وانشر واحفظ وإنه طلوطا بحق محمد. آمين يا ربال، آمين يا ربال. Harap dimaklumin al-fakir dalam keadaan kurang sehat dari semalam. Mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan diberikan kesehatan afiat. Mudah-mudahan diberikan kesehatan afiat. Kita doakan yang hadir mudah-mudahan tidak pulang dari majelis ini. Dosa kita diampunkan sama Allah. Dosa kita diampunkan sama Allah. Diampunkan sama Allah. Yang punya masalah Allah kelarkan masalahnya. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Bijahil Nabi Muhammad. Amin. Amin ya Rabbal. Rabbi anfa'na bibarakatihim. Amin. Wahdina al-husna bihurmatihim. Wa amitna fi tariqatihim. Wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi sallim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bittahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaih. Bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sufuful muhtaramin yang sama-sama kami muliakan, para habaib, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengalir di bawah kulit mereka darah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkat duduk bersama mereka nanti kita duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para ulama, para tokoh yang mereka disifati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, dajjatil ard, maka bumi menangis, maka bumi meraung. Bumi nanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau engkau meninggal nanti, siapa yang bakal nanti jalan-jalan di atas perutku nanti? Nabi-nabi udah habis, engkau pun bakal terakhir, bakal mati juga. Siapa yang nanti akan menghiasi, akan jalan di atas perutku nih, kata bumi. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulama'u ummati ka'anbiya'i bani Israel. Ulama-ulama nanti di kalangan umatku, kata Rasulullah, maka keutamaan mereka seperti nabi-nabi Bani Israel, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita duduk bersama mereka, seperti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man jalasal ulama, barang siapa yang duduk bersama ulama, maka nanti akan duduk bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir di sini nambahkan sedikit sebentar ya, boleh Bu ya, boleh ya bapak-bapak, boleh tak Pak? Boleh ya, mudah-mudahan yang bertahan sampai akhir, balik nanti yang ada utang-utangnya lunas insyaallah. Yang ada hajat-hajat, balik nanti insyaallah hajatnya digabul sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ada impian-impian, balik ini impiannya jadi nyata insyaallah. Ini Al-Fakir, kalau kata ulama itu idza wujidal ma'u batalat tayammum. Kalau orang boleh tayammum kalau dah ada air. Tapi kalau dah ada nemu air, maka batal tayammum, tidak boleh. Nah, ini udah ada air-airnya nih. Maka Al-Fakir ini debunya saja. Debunya yang mungkin seandainya apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, maka ambillah. Dan seandainya ada salahnya, wajarlah. Manusia ini manusia yang hina, manusia yang penuh banyak kesalahan. Jadi lanjut Bu ya. Bapak lanjut Pak ya. Kita ini, anak ini mau ceramah tentang sholawat, tapi takut salah. Nanti anak ngomong tentang sholawat, ayo kita banyak-banyak sholawat. Tidak tahu bapak-bapak, ibu-ibu sholawatnya lebih banyak dari saya. Malu saya ceramah tentang keutamaan sholawat nih saya nanti ini. Tidak tahu bapak-bapak, ibu-ibu 41 malam hadir di majelis Sombati. Ini 2 kali aja salah ngomong. Sebenarnya ibu-ibu datang nanti ibu ya, bapak-bapak, Beb, sholawat itu keutamanya gini Beb. Kami sholawat 41 Beb, nanti 2 kali ya, rajin lah. Nah gitu. Ibu yang pantas untuk menasihat Al-Fakir nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang pantas nasihat saya. Tapi seandainya apa yang keluar dari lisan hina ini ada manfaat dan faedahnya, apa salahnya diambil? Betul tak Bu? Nah ini kita sholawat nih udah dijelaskan tadi sama Habib Rizik tadi. Masya Allah, pahala luar biasa, keutamaan usah ditanya lagi. Kita sholawat nih karena keutamaan, karena cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW,
berkat salawat inilah nanti kita diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar ya, ada kisah di dalam kitab Mujibu Daris Salam. Itu diceritakan bahwa Nabi kita Adam alaihissalam. Nabi Adam itu, Pak, nanti di hari kiamat dia itu disiapkan oleh Allah sebuah singgasana yang indah. Nah, datuk kita ni, bapak kita Adam ni, Nabi Adam alaihissalam ni, nanti di hari kiamat dikasih oleh Allah satu singgasana, pakai baju hijau dia. Di mana singgasananya? Singgasana beliau tu ada di antara syurga dan neraka. Nanti Nabi Adam lihat siapa anak cucu dia yang kena giring ke neraka, siapa anak cucu dia yang kena giring ke surga. Mudah-mudahan kita yang kena giring ke surga. Nabi Adam akan lihat tu, oh si A dia naik neraka kan. Oh si B alhamdulillah syurga. Tapi ada satu cerita, ada satu kabar gembira tu, Pak. Satu kabar gembira katanya apa? Kalau salah satu dari umat Nabi Muhammad mau digiring ke neraka, ini Adam berteriak, ya Muhammad, ummatu. Wahai Muhammad, umat ente. Sini cepat. Labbaik ya Abul Bashar. Ada apa wahai bapaknya manusia? Ada apa wahai Nabi Adam? Kau lihat tu umat kau mau digiring ke neraka. Cepat selamatkan. Nabi Muhammad kejam. Kata dalam kitab itu dikatakan apa? Sehingga aku menyingsing sarungku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku singsing sarungku, aku kejar umatku yang kena giring ke neraka. Nabi Muhammad kejar kita, Bu. Kalau seandainya kita kena giring ke neraka, mudah-mudahan insyaallah tidak ada yang nak giring ke neraka di sini. Nabi Muhammad kejar. Nabi Muhammad bilang sama malaikat yang giring, yang mau masukkan umatnya ke neraka ni, bilang, wahai malaikat Allah, tolong bebaskan umatku. Apa kata malaikat tersebut? Wahai Muhammad, kami ini utusan Allah, kami ini hamba Allah, kami disuruh untuk masukkannya ke neraka. Kami tidak mau bermaksiat sama Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada kami lakukan. Umat kau ini kami ini nak suruh masukkan umat kau yang ini ke dalam neraka. Jadi kami tidak bisa nolong kau. Akhirnya Rasulullah apa yang terjadi? Rasulullah menghadap Allah, datang kepada Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Allah, engkau janji kepadaku, ya Allah, tidak akan membuat aku sedih. Ya Allah, engkau janji, kau tidak akan buat aku sedih, ya Allah, kata Nabi Muhammad. Jikalau satu dari umatku masuk ke dalam neraka, demi Allah aku sedih, ya Allah. Maka apa kata Allah? Panggil malaikat, wahai malaikat, cuba gak timbang balik. Akhirnya diambil lagi itu orang, ditimbang. Ternyata apa yang terjadi? Amal baik dia sedikit, amal jelek dia banyak. Akhirnya apa yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah koyakkan sedikit dari sarungnya, satu lembar itu. Rasulullah letakkan di timbangan kebaikan, sehingga dengan apa yang diberi Rasulullah itu, goresan sedikit, sobekan sedikit itu, sehingga timbangan kebaikan manusia itu menjadi lebih banyak dari keburukannya, sehingga dia mau dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ni orang bilang, ya akramal khalqi, wahai manusia yang paling mulia, kau ni siapa bah? Baiknya kau nolong aku ni. Kata manusia tadi, tak kenal dia. Siapa kau ni sehingga aku kau tolong? Aku dah nak masuk ke dalam neraka yang panas tadi. Berkat pertolongan kau aku masuk ke dalam surga. Siapakah gerangan kau ni? Apa jawab beliau? I'lam, ketahuilah, fa ana nabiyyuka Muhammad. Ketahuilah aku nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nabimu Muhammad, dan ketahuilah sobekan yang aku kasih sehingga timbanganmu menjadi lebih berat, itu adalah balasanku dari salawat-salawatmu dulu di dunia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira bagi kita semua. Mudah-mudahan kita, seandainya kita masuk dalam surga, dan semoga semuanya masuk dalam surga, kita berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita digiring ke dalam neraka deh, mudah-mudahan Nabi Muhammad lihat kita malam ini, sehingga nanti di hari kiamat Nabi Muhammad ingat tak, ini yang ada untuk tombol hati ini. Selamatkan Nabi Muhammad sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang karena cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni nabi sebaik-baiknya nabi.
Ada satu cerita tentang kisah cinta umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ibu-ibu, ini nih, ibu-ibu nih. Bu, ada cerita. Nih ibu-ibu nih ceritanya nih, dia kumpul-kumpul sama kawannya. Biasa ibu-ibu kan suka kumpul-kumpul tuh. Kumpul-kumpul sama kawannya. Dia ini terkenal dengan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang bilang, wahai fulana, wahai perempuan, seandainya kau benar cinta kepada Nabi Muhammad, buktikan. Gimana aku buktikannya? Kau buka kudung kau. Karena cinta dia kepada Nabi Muhammad, dia buka kudungnya, tapi dia tutup lagi cepat. Tapi akhirnya itu nyesal dia. Kenapa aku mau dibodohi ini? Kadang-kadang kawan ini suka bodohi kita lah. Hati-hati kawan ni gombal-gombal ni suka bodohi kita. Nyesal dia. Wah, aku kena bodohi kawan tu ni. Akhirnya melapor sama suaminya. Wahai suamiku, terjadi ini. Ceritakan di panjang lebar. Dia ceritakan panjang lebar, suaminya ngadu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang, suaminya datang, ya Rasulullah, dia ceritakan bahawa istriku ni lagi kumpul-kumpul, kemudian kena tantang, kemudian gini. Sampai selesai, Nabi Muhammad bilang, sekarang kau balik. Kau balik, kau siapkan bejana besar. Kau siapkan tempat nunggu tukang tapang ya. Tempat nunggu yang besar ya. Baik ya Rasulullah, marhaba. Baliklah dia. Balik dia siapkan. Datang lagi kepada Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, dah persiapkan ya Rasulullah. Nah sekarang kau balik lagi, kau rebus di dalam itu tu. Di dalam bejana besar tu. Ya khair, balik, dia rebus. Mendidih airnya. Udah mendidih, balik lagi. Udah ya Rasulullah. Air ini dah mendidih, dah panas. Kata Rasulullah bilang, sekarang kau balik lagi. Kau balik, kau kasih tahu bini kau tu. Kalau seandainya dia benar cinta sama aku, masuk dia ke dalam air tu. Yang mendidih tadi. Balik dia. Wahai istriku, kata laki-laki tadi, Rasulullah bilang, kalau kau benar-benar cinta sama dia, kau masuk ke dalam air keras. Dia ibu, tak berfikir lagi sikit pun. Tak mikir-mikir lagi, tak. Dia buka, tutup tu langsung dia nyebor dalam air tu. Langsung ditutup lagi. Datang lagi suaminya, datang kepada Nabi Muhammad. Udah ya Rasulullah, apa yang dilakukan istrimu? Istriku tak mikir-mikir lagi ya Rasulullah. Dia dengar perintah itu dari kau, dia langsung masuk seketika. Sekarang kata Nabi Muhammad, kau balik lagi, kau lihat apa keadaan istri kau sekarang. Balik lagi dia. Dia buka tutup bejana besar tu, tempat nubuk besar tu. Dia lihat istrinya itu dikatakan di dalam kitab tu seperti anak kecil yang lagi main air. Di dalam air mendidih seperti anak kecil yang lagi main air. Kalau mau lihat tu biar kecil-kecil itu main air bro, simbol-simbolan. Istri itu lagi asik aja tu di dalam bejana besar mendidih tu. Balik lagi dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, heran aku ya Rasulullah. Kenapa? Aku buka bejana, istriku tak malah melepuh, tak malah kepanasan. Nyantai tak dia main air, dia tak kecil gitu. Apa kata Rasulullah? Kabar gembira bagi orang-orang yang cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad. Api neraka tak akan nyentuh kulitnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga malam ini menjadi saksi. Dia melapor sama Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, aku ni malam, aku menyaksikan umatmu bulan bin bulan bersalawat karena cinta kepadamu, wahai Rasulullah. Sehingga nanti di saat semua ini lari, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Tahu dah hari kiamat itu seperti apa? Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, hari kiamat itu hari dari mana orang lari dari umatnya, lari dari kawannya, lari dari bapaknya, lari dari anaknya. Anaknya bilang, mak tolong aku mak, pergi kau, aku tak bisa tolong kau hari ini. Itu keadaan hari kiamat tu. Ibu ni datang sama anak ibu ni, nak tolong aku nak, aku kesusahan. Bu lari bu, aku tak mau nolong, tak bisa nolong ibu ni. Kenapa hari itu seperti itu? Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Karena pada hari itu setiap orang sibuk. Tak mikiran mak dia, tak fikir dia. Takut seorang udah hari itu tuh. Di saat semua orang tidak peduli satu sama lain, Nabi Muhammad bilang apa? Di saat manusia tuh, ini hadis terakhir lah yang sampai. Hadis terakhir boy ya. Satu hadis, 10 menit ya. Ada satu hadis, Nabi Muhammad lagi makan-makan sama sahabatnya. Nabi Muhammad bilang, Nabi Muhammad lagi makan kambing. Tahu kambing bu? Nabi Muhammad tuh kalau makan tak macam kita dikubit ya, nak? Enggak. Ambil, dok ya. Wah, makan paha itu.
Nah, itu gaya makannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tengah makan sama sahabat, tiba-tiba wajahnya merah. Terus beliau bilang, "Ana awwalu syafi' wa awwalul musyaffa'." Kata Nabi Muhammad, "Aku ini, ketahuilah wahai sahabatku, aku ini adalah orang yang nanti pertama kali memberikan syafaat nanti di hari kiamat," kata Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad cerita keadaan itu. Manusia dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, manusia semuanya dikumpulkan jadi satu di sebuah tempat yang namanya padang mahsyar. Dari zaman Nabi Adam sampai ini, kira-kira manusia di zaman ini ya berapa juta manusia, berapa miliar, berapa triliun. Itu dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat dikumpulkan jadi satu. Saking ramainya hari itu, saking ramainya, kata ulama manusia itu bertumpuk. Kata ulama yang beruntung hari itu orang yang dapat tempat untuk berdiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti di padang mahsyar dapat tempat berdiri gini, oh bahagia udah. Kenapa? Karena yang lainnya itu tidak dapat berdiri. Di atasnya 1000 manusia, di bawahnya 1000 manusia. Bertumpuk. Itu keadaan tuh. Di padang mahsyar, bawa mahsyar. Belum neraka, belum sirat. Mahsyar ya dulu kita ceritakan ya. Mahsyar tuh kayak gitu, bertumpuk. Dia menimpa 1000 manusia, dia ditimpa 1000 manusia. Keadaan itu. Seandainya siksaan Allah itu cuma itu seandainya yang bertumpuk tadi sudah cukup membuat kita sadar. Tapi tidak hanya itu. Ditambah lagi sama Allah. Apa? Udah bertumpuk. Matahari didekatkan oleh Allah. Di dalam hadis Muslim dikatakan gadram mil, kadar 1 mil. Bayangkan, ini matahari ini jauh tak Bu? Jauh ya. Kira-kira malam lagi, hujan lagi. Kira-kira panas tak? Panas. Oh, aneh panas nih gitu kan. Karena banyak perabahannya Wah. Aneh ini nggak usah panas pun malam hari hujan lagi. Itu keadaan hari itu matahari yang jauhnya ribuan kilometer didekatkan oleh Allah gadram mil, kadar 1 mil. Kata ulama 1 jengkal yang kita biasa dengar. Seandainya jangan 1 jengkal Allah, didekatkan setengah aja. Kira-kira yang hidup melepuh kali semua nih, meleleh jadi es nih, meleleh jadi air. Itu bukan setengah lagi, gadram mil, kadar 1 mil. Sehingga manusia hari itu berpeluh, saking panasnya hari itu berpeluh. Yang peluhnya itu menenggelami si pemiliknya sesuai kadar keimanannya. Ada yang menenggelami semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang sedada, ada yang segini. Kata Nabi Muhammad, ada yang tenggelam. Wah, kalau kita termasuk yang tenggelam gimana? Kita ini sadar diri, nyadar diri kita nih. Terus segitu banyak amal, hadir ngasih sikit kan. Dan pun kalau diterima. Kalau seandainya kita yang tenggelam gimana? Dia tenggelam nih, bukan tenggelam dia biasa, tenggelam dalam keringat. Sampai-sampai saking sulitnya, saking takutnya, saking mengerikannya hari itu, manusia minta tolong. Datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, kau ini bapaknya manusia. Semua manusia ente bapaknya. Ini manusia dalam kesulitan, tolong dong. Minta sama Allah supaya Allah jauhkan azab ini. Apa kata Adam? Hari ini aku takut. Jangankan nolong ente, aku ya takut kata Adam. Aku pernah berbuat dosa sama Allah. Aku makan dari pohon yang dilarang oleh Allah. Jangankan nolong kalian, aku takut hari ini. Nafsi, idhabu ila ghairi. Sendiri lah, udah pergi sana, pergi kepada yang lain ya, tolong sama yang lain. Datang kepada Nabi Nuh, jawabannya sama, nafsi, sendiri, idhabu ila ghairi. Datang kepada yang lain ya. Datang satu, jawabannya sama semuanya. Sendiri, aku tidak bisa nolong, minta tolong sama yang lain. Terakhir sampai datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang orang bilang, ya Rasulullah, engkau ini kekasih Allah, engkau ini adalah kecintaan Allah. Kau lihat manusia dalam kesusahan, minta tolong dong sama Allah. Apa Nabi Muhammad bilang nafsi, sendiri? Apa Nabi Muhammad bilang minta tolong sama yang lain? La wallah. Nabi Muhammad satu-satunya orang pada hari itu yang bilang, analah, aku yang akan tolong kalian semuanya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diampuni oleh Allah. Semoga kita, doa saya nih di malam ini ya, mudah-mudahan kata orang tidak berkumpul. La yastami'ul muslimina arba'ina anfar
illa wahid minhum wali min awliyaillah. Tidak berkumpul 40 orang dari kaum muslimin kecuali salah satunya ada wali. Ana berdoa nih untuk diri ana dan untuk semuanya, seandainya salah satunya ada wali, kita berdoa, ya Allah, semoga nanti mati kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setelah kita mati kita dibangkitkan di barisan yang depan itu dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf ya. Malam-malam sedikit apa lah ya, sekali-sekali kan. Tahir. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan wadahnya